Masih di segmen Sehat Bugar MTB FM bersama saya Satria Pamungkas, Mitra MTB. Masih ada Dr. Frederick di sini juga dan juga Pak Rizal tentunya yang menemani kita semuanya yang ada di sini Mitra MTB. Saya bacakan lagi nih Dok ya, di segmen terakhir ini pertanyaan dari Mitra MTB dari Pak Given ini. Permisi Dok, vertigo ada beberapa jenis dan kalau misalnya ada alergi obat, apa ada cara lain untuk menyembuhkannya Dok? Jadi jenisnya itu kita banyak, tapi yang intinya kita bagi cuma dua, tipe sentral atau tipe perifer. Tuh kalau alergi, ya kita harus bisa tahu. Jadi mesti dibiasakan kalau ada alergi dicari tahu obatnya apa, supaya nanti kita nggak tahu 1 minggu lagi, 1 tahun atau 20 tahun lagi kita perlu obat itu, kita tahu oh ini dengan obat ini kita alergi, karena itu bisa berulang alerginya, nanti tambah parah. Oh gitu Dok. Karena kan sering kejadian orang habis disuntik meninggal anafilaktik shock, itu kadang dokternya nggak tahu apa-apa karena ditanya ada alergi, nggak ada. Oke, mungkin nggak tahu, bukan nggak ada gitu ya Dok ya. Terus kalau cara kita mengetahui kalau kita punya alergi obat bagaimana Dok? Kadang-kadang ada yang menyampaikan, Dok ini saya dulu pernah ke dokter ini THT atau ke dokter siapa, dapat obat terus bengkak-bengkak. Oke, benjol-benjol gitu ya Dok ya. Jadi matanya bengkak atau bibirnya bengkak atau mulai agak sesak. Nah itu salah satu gejala-gejala alergi terhadap obat. Oke, gitu. Kita Jadi harus waspada, tadi harus dicari namanya obatnya apa. yang bikin alergi itu ya Dok, bukan dari kandungannya tapi obatnya memang ya Dok ya. Kandungannya kadang-kadang kita cari. Kandungannya berarti misalnya berarti generiknya, tadi nama generiknya itu apa? Oke. Jadi lupa atau dia namanya, tapi nama generiknya ingat, catat. Kadang-kadang ada dia alergi nggak 1 obat, 2-3 obat. Banyak juga ya Dok gitu. Ya kalau sudah 2-3 obat ya kita kadang-kadang kita harus kasih motivasi dan edukasi yang jelas. Nah itu kalau untuk tindakan vertigo sendiri bagaimana dengan terhadap pasien yang punya alergi obat Dok? Nomor 1 cari dulu alerginya apa. Tapi biasanya kalau obat-obat untuk vertigo biasanya jarang alergi. Masih aman semuanya gitu ya Dok. Sering itu obat-obat anti nyeri itu yang sering antibiotik alergi. Itu sering alergi. Antibiotik juga. Baik, semoga menjawab ya Pak Given. Terus ada Naili nih, apakah ada makanan atau minuman herbal nih Dok untuk menghindari sakit vertigo? Oh. Biasa-biasa kan kalau ilmu-ilmu masyarakat nih Dok ya, kan kayak misalnya kita punya sakit asam lambung, oh minum kunyit aja misalnya gitu. Nah ini ada nggak yang dokter tahu mungkin? Saya sih nggak ada, tapi kalau dia itu herbal kalau dibuat sendiri boleh sih dipakai. Kan kita tahu ya kandungannya apa aja ya Dok. Kadang-kadang kalau dijual itu yang kita bahaya, yang kita nggak tahu dicampuri apa, apa nanti kita tambah. Kalau buat sendiri oke lah. Kayak misalnya jamu-jamu gitu ya Dok. Ada juga nggak sih alergi jamu Dok? Nah itu nggak tahu. Nggak tahu juga ya dokter ya. Baik, ini ada Irfan selalu setia selamanya namanya Dok. Saya dapat info dari teman tentang vertigo itu tanda adanya tumor. Apakah benar Dok? Nah tadi kan penyebab vertigo salah satu itu ada gejala sentral. Sentral itu gejala di otak. Salah satunya itu tumor di otak. Ya ada betulnya dari temannya itu. Ada betulnya juga gitu. Jadi gini Dok, kadang-kadang kita kalau sakit itu kan secara psikis ya, kita tuh kan pasti akan mikirnya macam-macam gitu Dok. Nah untuk mengetahui jelasnya itu kan harus diperiksakan ke dokter memang gitu loh. Tapi ada orang yang takut kalau nanti pemikirannya yang ditakutkan itu benar gitu loh. Makanya akhirnya nggak datang ke dokter. Iya kan. Nah akhirnya kan tambah parah gitu kan Dok. Nah itu bagaimana? Apa yang harus kita sadari kalau misalnya kita lagi sakit nih? Kita nggak ngomong mungkin cuma vertigo ya, tapi penyakit yang lain juga. Penyakit yang lain juga banyak pasien atau penderita itu di browsing sendiri. Self diagnosis gitu ya. Baca 1, baca 2, baca 3, baca ke-4, ke-5 tambah bingung, tambah takut, tambah dipikirin. Padahal mungkin yang ditakuti itu tidak terjadi pada dirinya. Nah itulah, jadi harus lebih jelas Mitra MTB. Sampai ada yang pernah kayak muncul memes gitu ya, kalau lagi sakit gitu kalau cari di Google jawabannya kalau nggak cancer ya mati katanya gitu. Ya kan serem ya Dok gitu loh. Iya. Jadi mendingan langsung dikonsultasikan kepada yang mumpuni di bidangnya. Salah satunya dokter ini tentunya pastinya ya, ngomongin soal vertigo. Tapi kalau di rumah sakit Adi Husada sendiri nih Pak Rizal ya, seperti apa nih untuk masalah penanganan penyakit vertigo
vertigo, bisa nggak jadi rujukan kita untuk berobat vertigo di Rumah Sakit Adi Husada? Tentu saja bisa. Heeh. Tentu saja bisa. Untuk vertigo langsung bisa ke Dr. Frederick tadi ya. Atau ke IGD kalau memang ada keluhan misalkan nyeri sekali, nanti bisa langsung ditangani di sana. 24 jam kalau 24 jam. UGD-nya 24 jam. Betul. Termasuk jika stroke ya, kita juga punya layanan stroke terpadu, jadi bisa langsung ditangani dalam waktu cepat. Oke, kalau untuk masalah, berarti kalau Dr. Frederick ada di Poli Syaraf ya dok ya? Iya. Betul. Di neurologi. Nah, untuk prosedurnya bagaimana nih Pak Rizal kalau untuk mau berobat ke Rumah Sakit Adi Husada? Nah, di Rumah Sakit Adi Husada itu kita bisa bisa langsung datang ke sana menggunakan asuransinya atau menggunakan langsung datang untuk tunai atau reimburse dan lain sebagainya, bisa langsung ke klinik saraf. Daftar di sana juga bisa untuk bertemu Dr. Frederick ya. Nah, daftarnya bisa langsung atau menggunakan aplikasi. Oh, aplikasi apa ini namanya? Aplikasi Adi Husada sudah ada, bisa di-download di Google atau Play Store. Adi Husada? Ya. Atau spesifik Adi Husada Udan Wetan gitu? Ya, Adi Husada Udan Wetan. Oke, itu silakan dicari itu Mitra MTB di sana, bisa ngantri dari situ bisa nggak? Untuk daftar bisa. Daftar bisa berarti ya. Nah, kalau datang ke sana misalnya saya punya rekam medik di rumah sakit lain nih, untuk pindah ke Rumah Sakit Adi Husada, apakah ada konsultasi khusus atau mungkin bagaimana? Kalau pindah sih enggak ya. Jadi otomatis langsung daftar sebagai pasien baru. Betul. Di Adi Husada gitu ya. Tapi ini kalau di Adi Husada terima dari asuransi juga nggak? Betul, semua asuransi sudah kita terima. Sudah termasuk BPJS juga? Untuk BPJS mungkin next ya. Next, coming soon ya Mitra MTB ya, betul. Untuk BPJS-nya. Tapi untuk semua asuransinya sudah asuransi bisa swasta diterima. Sudah bisa diterima di tempat kami. Jadi kalau sudah punya asuransi gunakan aja daripada self diagnosa tadi ya. Betul. Takut googling makin takut malahan kan. Akhirnya menyendiri di pojokan kan bahaya juga. Benar, anxiety jadinya gitu ya. Anak-anak muda zaman sekarang ini loh. Oh enggak, itu soalnya sakitnya ini, aku udah googling kemarin. Enggak, bukan gitu jawabannya. Dan jangan percaya teman juga. Nah benar. Mendingan percaya dokter. Mendingan percaya dokter. Tapi dokter cukup familiar dengan fenomena itu ya dok ya. Orang-orang yang self-diagnose. Banyak. Terus bagaimana kalau dokter menangani orang-orang yang seperti itu? Kita jelaskan, kita terangkan ini gini-gini ya, mereka sudah akhirnya bisa nerima. Makanya belajar sampai banyak dokter baca, tambah baca, tambah bingung. Iya bener. Karena belajarnya nggak langsung sama gurunya gitu. Dalam hal ini kan kalau kita sakit gurunya ya dokter dong, karena yang lebih tahu sama penyakit kita gitu. Jadi untuk segala macam penyakit di Adi Husada bisa juga nih Pak ya? Segala macam penyakit bisa. Segala macam penyakit. Bisa. Ada berapa poli di sana Pak? Poli kurang lebih ada 36 lebih ya kita. Ada 36 spesialis lebih. Kita ada semua. Jadi untuk menangani segala macam kasus penyakit kita bisa, dari yang spesialis maupun subspesialis juga kita ada sudah sekarang. Kemudian untuk tadi yang saya bilang, untuk termasuk salah satu layanan stroke juga kita, layanan unggulan kita. Oke, itu 24 stroke ya? jam. Layanan stroke itu kan harus cepat. Ya. Makanya kita punya pusat stroke terpadu. Sehingga bisa dilayani dengan cepat sehingga tidak terjadi kecacatan. Salah satunya seperti itu. Dan mungkin dari para pendengar semua bahwa kesan Adi Husada yang lama itu sudah nggak ada nih kita nih. Adi Husada yang lama? Ya kan banyak sekali yang di luar Adi Husada yang dahulu itu kayak gimana gitu. Oke. Sekarang udah baru semua. Gedungnya baru, tempat rawat jalannya yang Dr. Frederick untuk menerima pasien yang rawat jalan itu pisah sama gedung utama. Gitu. Karena waktu itu bisa salah satu rumah sakit yang bisa menangani secara terpisah dengan rawat jalannya ya, atau kita sebut sebagai green zone di sana. Selain itu juga gedung rawat inap kita juga baru semua. Nah, jadi jangan khawatir. Fresh pokoknya ya, gitu. Mitra MTB kalau datang ke sana nggak usah khawatir gitu. Asuransi semua bisa. Asuransinya juga bisa, layanan 24 jam juga ada gitu. Kalau misalnya mau ketemu Dr. Frederick, apakah harus janjian dulu dok? Langsung itu bisa pakai aplikasi ya. Aplikasi bisa. Pakai aplikasi juga bisa gitu ya. Nah, kalau untuk masyarakat yang mungkin, apakah ini rumah sakitnya juga sudah menjadi rujukan dari, kan ada fase 1 kalau apa segala macam sekarang itu ya. Bisa nggak kalau misalnya kita dari klinik gitu ya, terus dirujuknya ke Adi Husada, bisa nggak? Kalau yang non BPJS pasti iya, kan? Bisa, tentu saja bisa. Dokter-dokter dari ya sekitar kita lah ya, itu bisa lah merujuk ke kita. Bisa semuanya. Yang unggulan selain stroke center tadi, terus apa lagi Pak Rizal? Kita punya Adi Husada Cancer Center ya, itu fokus untuk Center of Excellence untuk cancer juga. Kemudian kita juga untuk punya Indonesia Spine Clinic ya, untuk menangani kasus-kasus spine. Itu bisa. Terus kemudian alat radiologi kita juga lengkap loh. Kita punya MRI, CT scan. Oh, ada MRI juga di sana. Oke. Juga ada. Jadi lengkap. Jadi sarana diagnosis kita lengkap.
kemudian dokternya juga lengkap juga, Mm-mm. sehingga semua penyakit bisa ditangani di tempat kita. Jangan khawatir, lengkap pokoknya. Jangan khawatir, pokoknya semua penyakit bisa diatasi ya. diatasi. Yang paling penting itu jangan sakit dulu. Betul. Mitra MTB gitu ya. Jangan sampai kita semuanya sakit. Dan mungkin kalau Anda yang ngerasa penyakit vertigo itu ringan gitu, tapi perlu diwaspadai dan juga perlu diketahui yang mana dulu, apakah yang sentral ataukah yang perifer ya dok ya. Wah itu satu hal yang saya catat banget sih Mitra MTB untuk hari ini. Terus juga kalau kita berbicara soal Rumah Sakit Adi Husada ini sudah berapa lama di dunia perumah sakitan Surabaya ini? Kalau dari lahirnya ini kita bentar lagi akan memperingati 95 tahun. Hah? 95? Betul. Ya ampun udah ini ya. Bersejarah sekali ini. Bersejarah sekali gitu kayak buyut saya nih. Sudah 95 tahun Betul. berkecimpung dan artinya sudah memberikan kontribusi untuk kesehatan masyarakat Kota Surabaya. Nah, di mana saja masyarakat bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan ini? Maksudnya di mana gimana nih? Ini nih, di mana saja masyarakat bisa, dari mana aja mungkin Dari ya. Kalau mana aja, mungkin aplikasi tadi bisa, kemudian telemedicine bisa. di aplikasinya ini bisa ini nggak sih kayak semacam aplikasi yang konsultasi sama dokter juga nggak? Kita menggunakan istilahnya telemedicine ya. Di situ bisa langsung daftar untuk telemedicine tadi. Dokter-dokter tertentu ya, nggak semua dokter ya. Itu bisa di aplikasi itu juga. Jadi konsultasinya lewat aplikasi, nanti kemudian langsung dapat resep. Kalau dapat resep sih belum, nggak semua ya. Ah. Semua tetap kita harus datang untuk ngambil. Datang langsung ngambil ke sana ya. Dok, ini karena sudah di segmen terakhir, Dok, mungkin pesan kepada masyarakat yang harus diwaspadai dengan yang namanya vertigo ini apa, Dok? Jadi kalau untuk vertigo itu suatu penyakit, suatu gejala yang sering kita dapatkan di masyarakat. Kalau mengalami vertigo atau itu harus, kalau tidak baik langsung ke UGD atau mencari fasilitas kesehatan yang terdekat. Karena nanti kalau kita anggap oh nggak apa-apa, ternyata tambah berat, itu nanti yang rugi itu yang sakit sendiri gitu, Iya, karena betul. menunda. Ini pertanyaan terakhir nih, Dok ya. Ada dari Bapak Abdullah Lajudah. Ini kebalik, Dok. Kalau tadi kan dokter bilang vertigo itu adalah simptom yang muncul dari suatu penyakit. Kalau Pak Abdullah nanya apakah vertigo termasuk penyebab stroke? Bukan, jadi stroke itu salah satu gejalanya vertigo. Nah, itu bukan dari vertigo kemudian terjadi stroke ya, Ya. Pak Abdullah. Jadi karena terjadinya stroke, maka simptomnya atau gejala yang keluar adalah vertigo salah satunya. Nah, semoga pembicaraan kita di pagi hari ini bisa menambah ilmu kita. Kan nggak harus yang sakit vertigo ya yang mendengarkan ini ya tentunya. Boleh Pak Rizal, kamu mau menambahkan? Saya sedikit ralat tadi ya. Tadi untuk telemedicine, Iya, Pak. selain setelah konsultasi dokter, resepnya itu bisa diambil atau dikirim. Oh, bisa dikirim juga. Kita punya namanya Koko Ahwe. Koko Ahwe, apa Iya, itu Koko jadi Ahwe? pengantaran obat ke seluruh Surabaya. Oh, khusus dari Rumah Sakit Adi Husada Betul. Undaan Wetan, luar biasa. Boleh disonin sekali lagi aplikasinya namanya apa? Bukan aplikasinya, tapi nama layanan kami namanya Koko Ahwe, pengantaran Koko obat Ahwe. seluruh Surabaya. Oke, itu dia. Ya wes, kalau gitu Mitra MTB, semoga pembicaraan kita ini bisa menambah informasi untuk kita. Meskipun bukan kita yang sakit vertigo, tapi seenggaknya kita punya ilmunya untuk disebarkan kepada orang lain yang kurang memahami gitu ya, Dok ya. Dokter, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya, Dok ya. Sama-sama. Sehat-sehat terus, Dok. Oke, nanti main-main kesini lagi. Pak Rizal harus main-main kesini lagi ya. Harus ya. Kalau itu saya wajibkan soalnya. Ya wes, Mitra MTB, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Sehat Bugar MTB FM Surabaya. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Dan sehat selalu ya Mitra MTB. Saya Satria Pamungkas, terima kasih dan sampai jumpa.